Serikat orang gitu. Ya udah cerita undang masuk ya. Mau dulu di sini. Muncul gak itu presentasi ini? Pas tengah atau bisa? Ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi matematika diskrit dengan tema apa itu graph, definisi, jenis, dan aplikasi graph. Satu, inti materi graph yang akan kami presentasikan yaitu satu, definisi jenis dan aplikasi graph, kemudian terminologi graph, graph khusus, dan representasinya, lintasan dan sirkuit Euler, serta isomorfik dan planar. Lanjut, untuk definisi graph, graph secara sederhana adalah kumpulan titik yang dihubungkan oleh garis-garis atau sisi. Nah, namun dalam matematika diskrit, graph adalah himpunan pasangan terurut, yaitu vertex dan edge, di mana V merupakan himpunan beranggotakan titik-titik atau bisa disebut juga dengan simpul, dan edge merupakan himpunan beranggotakan sisi-sisi atau edge. Kemudian untuk graph, nah perhatikan contoh graph vertex E di samping. V berarti adalah kumpulan himpunan, yaitu 1, 2, 3, 4. Titiknya yaitu ini, titik 1, 2, kemudian 3, dan 4. Kemudian untuk 8 adalah kumpulan himpunan dari garis-garis yang menghubungkan antara vertex ini, yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, dan E8. Nah, graf di samping itu merepresentasikan pasangan terurut dari himpunan G, yaitu E1 dengan pasangan 1 dan 2, E2 yaitu pasangan 2 dan 3, dan seterusnya. Lanjut. Kemudian untuk jenis-jenis graf. Jenis graf ada beberapa jenis, yaitu A, graf sederhana, graf yang tidak mempunyai loop dan sisi rangkap, kemudian graf ganda, graf yang mengandung rusuk ganda, dan graf semu yaitu graf yang mengandung gelang atau loop. Nah, berikut adalah graf sederhana. Graf sederhana adalah graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, dinamakan graf sederhana. Berikut gambar samping yaitu graf di samping adalah kumpulan himpunan V yaitu 2, 3, 4 dan X 1, 2, kemudian 1, 3, 2, 3, dan 2, 4, dan 3 ke 4. Lanjut, graf ganda. Graf ganda adalah graf yang mengandung sisi ganda. Sisi ganda menghubungkan satu simpul dengan 2 atau lebih sisi, serta tidak mengandung gelang atau loop. Nah, contoh sisi ganda yaitu sisi E3, kemudian E4, dan E1 dan E6. Dinamakan sisi ganda atau multiple X atau parallel X karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Gambar di samping adalah contoh graf ganda dengan V adalah himpunan 1, 2, 3, dan 4, dan E1, 2, 2, 3, dan seterusnya. Graf semu. Graf semu adalah graf yang mengandung gelang atau loop, yaitu sisi yang menghubungkan suatu titik atau vertex dengan dirinya sendiri. Graf semu graf pada sisi E8 yaitu 3,3 dinamakan gelang atau kalang
karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Berikut adalah contoh gambar, yaitu pada E8 ini. Graf di samping merupakan merupakan himpunan V, yaitu kumpulan titik 1, 2, 3, 4. E atau X yaitu himpunan pasangan, yaitu garis 1 ke 2, 2 ke 3, 1 ke 3, dan seterusnya. Atau bisa juga dengan disebut kumpulan himpunan E1, E2, E3, E4, dan seterusnya. Kemudian implementasi dari aplikasi Grab yaitu digunakan untuk jaringan sosial. Dalam media sosial, hubungan antara pengguna dapat direpresentasikan dengan graf. Kemudian rute dan logistik. Teori graf digunakan untuk mengoptimalkan rute pengiriman, perencanaan perjalanan, dan logistik. Kemudian ada manajemen proyek, digunakan untuk menggambarkan aliran pekerjaan, dependensi tugas, dan sumber daya yang diperlukan. Kemudian ada untuk genetika dan biologi. Nah, teori graf digunakan untuk memodelkan interaksi gen dalam genom dan interaksi protein dalam biologi molekuler, membantu dalam penelitian kesehatan dan pengembangan obat. Oke, kemudian dilanjut teman kelompok saya. Baik, di sini untuk poin selanjutnya, jadi kita akan membahas tentang terminologi graph di sini ya teman-teman, di mana ada beberapa jenis graph, yaitu yang pertama adalah jenisnya adalah ketetanggaan atau kita sebutannya adalah adjacent, teman-teman. Oke, yang dimaksud dengan ketetanggaan dalam terminologi graph itu adalah dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Oke, bisa kita tinjau dari graf G1 di sini bahwa simpul 1 yang ini, nah itu bertetangga dengan simpul 2 dan juga simpul 3 ya teman-teman. Akan tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Oke, itu yang pertama, jenis yang pertama. Oke, kemudian yang kedua di sini jenisnya adalah yaitu terminologi graf yang kedua adalah bersisian atau kita sebutnya insidensi ya teman-teman. Di sini untuk sembarang sisi atau biasanya kita sebut dengan E itu sama dengan VJ dan juga VK teman-teman. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Tinjau graf 1, kita lihat dari sini bahwasannya sisi 2 dan juga sisi 3 itu bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3, teman-teman. Oke, kemudian yang selanjutnya ada sisi 2 dan juga 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1 dan 2 itu tidak bersisian dengan simpul 4, teman-teman. Oke. Kemudian selanjutnya kita ke jenis terminologi graf selanjutnya adalah simpul terpencil atau kita sebutnya isolated vertex di sini. Simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Bisa kita lihat atau bisa kita tinjau juga dari graf G3 di sini bahwasannya simpul 5 itu adalah simpul yang dimaksud dengan simpul terpencil, teman-teman. Di mana dia tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Oke, selanjutnya yang keempat, jenis selanjutnya adalah graf kosong atau kita sebut dengan null graph atau empty graph ya teman-teman. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Oke, atau istilahnya kita bisa menggunakan variabelnya nn di sini, bisa kita lihat di sini graf N5, maksudnya inilah yang disebut dengan graf kosong, teman-teman. Oke, kemudian yang kelima di sini kita punya jenis derajat atau degree. Oke, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Oke, dan bentuk notasinya itu dinotasikan D
dalam kurung V di sini teman-teman, atau titik yang keberapa, simpul yang keberapa, seperti itu. Oke, kemudian kita tinjau dari graf D1 di sini ada degree yang pertama yaitu D dari simbol 1, kemudian sama dengan D dari titik atau simbol keempat, dan juga sama dengan 2. D2 itu sama dengan D3 atau degree titik 3 dan sama dengan hasilnya 3, teman-teman. Oke, kemudian ditinjau dari graf G3 di sini bahwasannya D titik kelima atau simbol kelima itu sama dengan 0, atau karena itu adalah simbol terpencil tidak bersisian dengan apapun, teman-teman. Kemudian D4 di sini ada, atau D titik keempat sama dengan 1, simpul anting-anting ya, atau kita sebutnya pendant vertex di sini. Oke, kemudian tinjau graf 2 bahwasannya di sini D atau degree derajat dari simbol 1 itu, teman-teman, bersisian dengan sisi ganda atau D2, teman-teman, derajat titik 2 sama dengan hasilnya 4. Oke, bersisian dengan sisi gelang atau kita sebutnya loop. Oke, untuk selanjutnya di sini pada graf berarah, DIN ini adalah singkatan dari derajat masuk ya, teman-teman, atau kita istilahnya adalah in degree, yang mana artinya adalah jumlah busur yang masuk ke simpul V di sini, teman-teman. Kemudian ada istilah D out atau derajat keluar yang kita sebut dengan out degree, itu adalah jumlah busur yang keluar dari simpul. Dan kemudian ini adalah D, atau kita untuk mengetahui derajat dari suatu simpul itu rumusnya adalah derajat yang masuk itu ditambahkan dengan derajat yang keluar, teman-teman, dari suatu simpul atau sisinya. Bisa kita lihat dari tinjau di sini graf 4 bahwasannya derajat yang masuk ya simpul 1 itu sama dengan 2, teman-teman. Dan juga derajat keluar dari simpul 1 itu sama dengan 1. Kemudian derajat yang masuk pada simpul kedua itu sama dengan 2, derajat keluar pada simpul kedua itu adalah sama dengan 3, teman-teman. Kemudian di sini ada di derajat masuk di titik ketiga, yaitu di sini itu sama dengan jumlahnya 2, dan derajat outnya di titik 3 itu sama dengan 1. Dan kemudian yang terakhir di sini adalah derajat masuk dari titik keempat, oke, sama dengan ada 1, dan derajat keluarnya pada titik 3, oke, itu sama dengan 2 di sini. Oke. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, berikutnya akan membahas graf khusus dan representasinya. Graf khusus adalah jenis graf dalam teori graf yang memiliki properti tertentu atau memenuhi kondisi khusus. Untuk pertama, graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap adalah graf sederhana yang setiap titiknya menempati sisi ke semua titik lainnya. Graf lengkap dengan n sumbu titik dilambangkan dengan KN. Dengan representasi semua simpul saling terhubung. Bisa dilihat dengan gambar di samping. Berikutnya, graf biparti. Graf biparti adalah graf yang di mana simpul dapat dibagi menjadi dua set U dan V, sehingga tidak ada sisi di dalam satu set. Semua set menghubungkan simpul di U dengan simpul di V. Dengan representasi, simpul-simpul dikelompokkan dalam dua set yang terpisah dengan sisi hanya di antara set tersebut. Bisa dilihat di gambar di bawah. Untuk berikutnya, graf biparti lengkap. Graf biparti lengkap adalah graf biparti di mana setiap simpul
di set U terhubung dengan setiap simpul di set V. Dengan representasi set U dan set V dengan semua simpul di set U terhubung dengan semua simpul di set V. Seperti gambar di bawah ini. Graf siklus. Graf siklus atau CN adalah graf yang terdiri dari semua siklus dengan N simpul. Dengan representasi simpul-simpul terhubung terbentuk suatu lingkaran. Bisa dilihat dengan beberapa contoh di bawah. Untuk berikutnya, graf rantai. Graf rantai atau PN adalah graf yang terdiri dari sebuah jalur dengan N simpul, seperti gambar di atas. Dengan representasi, setiap simpul-simpul terhubung dalam baris lintah. Berikutnya, untuk graf bintang. Graf bintang adalah graf dengan satu simpul pusat terhubung ke NN lainnya. Dengan representasi satu simpul set dengan semua simpul lainnya terhubung ke simpul pusat tersebut. Selanjutnya, graf roda. Graf roda atau WN adalah graf yang terdiri dari graf siklus Cn negatif 1 dengan satu simpul terhubung ke semua simpul dalam siklus. Dengan representasi siklus dengan satu simpul pusat terhubung dengan semua simpul dalam siklus tersebut. Bisa dilihat di gambar di samping. Untuk graf berikutnya, graf lengkap terarah. Graf lengkap terarah adalah graf di mana setiap pasangan simpul memiliki dua titik yang berlawanan arah. Dengan representasi, setiap simpul memiliki dua arah sisi ke semua simpul lainnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya materi lintasan dan sirkuit Euler. Lintasan Euler ialah lintasan yang melalui masing-masing sisi di dalam graf tepat satu kali. Sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Graf yang mempunyai sirkuit Euler disebut graf Euler. Graf yang mempunyai lintasan Euler dinamakan juga graf semi Euler. Bisa dilihat dari gambar graf A, lintasan Eulernya 3, 1, 2, 3, 4, 1. Graf B 1, 2, 4, 6, 2, 3, dan seterusnya. Sirkuit Euler pada graf C 1, 2, 3, 4, 7, 3, dan seterusnya. Sirkuit Euler pada graf D A, C, F, E, C, B, dan seterusnya. Graf E tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Graf F mempunyai lintasan Euler ACD, ABE, DB. Pada gambar A, B, dan F adalah graf semi Euler. C dan D graf Euler. E bukan graf semi Euler maupun graf Euler. Teorema 1, graf tidak beralah ke G adalah graf Euler atau memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul berderajat genap. Pada gambar graf C dan D yang semua simpulnya berderajat sehingga graf C dan D memiliki sirkuit Euler disebut graf Euler. Bisa dilihat dari gambar di atas. Teorema 2, graf tidak berarah memiliki lintasan Euler atau graf semi Euler jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Graf A, B, dan F memiliki dua buah simpul berderajat ganjil atau dilingkari putus-putus, sehingga ketiganya memiliki lintasan Euler. Perhatikan bahwa sirkuit Euler juga adalah lintasan Euler, oleh karena itu graf C dan D juga mengandung lintasan Euler.
Teorema 3, graf A berarah G memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika G terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama. Kita gambar B. G memiliki lintasan yang sama dengan A, kecuali dua simpul yang pertama memiliki derajat keluar 1 lebih besar derajat masuk, dan yang kedua memiliki derajat masuk 1 lebih besar dari derajat keluar. Pada gambar A, graf berarah Euler AG, CB, GE, DFA. Gambar B, graf berarah semi Euler DA, BD, CB. Gambar C, graf berarah bukan Euler maupun semi Euler. Oke, selanjutnya dilanjutkan teman saya. Oke, selanjutnya adalah isomorfik dan planar. Isomorfik adalah pemetaan antara dua struktur matematika yang melestarikan struktur tersebut. Planar merujuk pada graf yang dapat digambar di bidang datar tanpa sisi penghubung antar titik yang saling memotong. Pertama ada isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian rupa sehingga jika sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E juga harus bersisian dengan simpul U dan V di G2. Contoh dua graf. Struktur pertama, graf G1 dengan simpul dan sisi. Struktur kedua, graf G2 dengan simpul dan sisi. Pemetaan isomorfik F, V, G1 ke F ke V, G2 yang menyatukan setiap simpul di G1 dengan simpul yang sesuai di G2. Hubungan antar simpul melalui sisi juga harus terjaga melalui pemetaan tersebut. Jika terdapat pemetaan isomorfik di antara G1 dan G2, maka kedua graf tersebut isomorfik. Seperti ini gambarnya. Lanjut, ada planar. Pikirkan graf sebagai preferensi jaringan atau hubungan antar objek. Objek tersebut digambarkan sebagai titik simpul, sedangkan hubungannya digambarkan sebagai garis sisi. Jika Anda bisa menggambar jaringan tersebut di atas kertas datar tanpa ada garis yang saling tindih, maka graf tersebut bersifat planar. Contoh graf planar, garis yang menghubungkan beberapa kota selama tidak semua kota terhubung langsung. Rancangan sirkuit elektronik sederhana dan struktur model sederhana. Seperti ini. Tidak ada yang terhubung. Dan graf tidak planar, semua graf bersifat planar. Contohnya, tidak semua graf bersifat planar. Contohnya, jika Anda ingin menggambar 5 titik yang terhubung secara lengkap, setiap titik terhubung ke semua titik yang lain. Mustahil dilakukan di bidang datar tanpa persilangan. Seperti contohnya di sini ada persilangan. Dan hubungan antar keduanya, isomorfisme dan planar tidak selalu terkait. Dua graf yang isomorfik belum tentu keduanya planar atau tidak planar. Artinya struktur yang sama isomorfik tidak menjamin bisa digambar di bidang datar tanpa persilangan. Dalam matematika diskrit, graf adalah struktur yang fundamental yang terdiri dari simpul, vertices, dan sisi edge yang digunakan untuk memodelkan hubungan antar objek. Graf dapat bersifat berarah atau tak berarah, undirect dan direct, dan dapat dipresentasikan melalui matriks ketetanggaan, adjacency metrik,
atau daftar ketetanggaan agency list. Jenis-jenis graf seperti graf sederhana, graf terhubung, graf berbobot, dan graf tripartit memiliki karakteristik dan aplikasi yang berbeda. Masing-masing penting dalam memahami dan memecahkan sebagai masalah kompleks. Ya, terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.